of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Langsung saja kita akan mulai diskusinya. Om Bob, kemarin baru saja diresmikan pembangunan rumah sakit internasional di Bali. Nah, harapannya supaya nanti masyarakat kita kalau akan berobat tuh nggak perlu ke luar negeri gitu. Menurut Om Bob gimana ini? Ya, kita salut ya sama Menteri BUMN kita dan Presiden Jokowi bahwa Indonesia nanti akan punya rumah sakit internasional yang sangat terkenal ya, karena rumah sakit nanti di Pulau Bali ini yang akan dibangun di daerah Sanur ya, itu akan menjadi destinasi orang untuk berobat. Ya, jadi seperti kita ketahui kan banyak sekali orang-orang Indonesia ini yang tiap tahunnya itu berangkat ke luar negeri itu adalah tujuannya untuk berobat. Ya, berobat penyakit lah ya. Yang terkenal kan paling banyak itu kan menuju ke Singapura sama Kuala Lumpur atau Penang. Betul. Dan mulai sekarang sebelum pandemi ya. Pandemi ini kan semua orang nggak bisa pergi nih 2 tahun nggak kemana-mana ya, karena syarat penerbangan itu juga tidak mengizinkan lagi selama pandemi ini untuk kemana-mana ya. Dan sebelum pandemi ini melanda Indonesia dan Asia ini atau dunia ini kan juga sudah mulai Bangkok, Thailand itu juga menjadi tujuan orang untuk berobat ya, orang-orang Indonesia ya. Nah, sekarang dengan adanya data kurang lebih 2 juta orang Indonesia ke luar negeri untuk berobat, dan dihitung-hitung tuh kalau biayanya sekian dolar per hari per orang, itu kira-kira itu devisa Indonesia itu tersedot 97 triliun. Wow. Ya. Jadi ini kan duit yang gede. Ini sebetulnya ya sayang kan. Masa berobat kok ada 2 juta orang ke luar negeri. Ya. Lah, tapi ini adalah kenyataan. Lah, pemerintah menganggap bahwa ini harus diantisipasi agar supaya bisnis rumah sakit ini ya jangan lari ke luar negeri, kalau bisa ke dalam negeri. Ya, kemarin kan kita tahu ya beberapa rumah sakit yang namanya mirip-mirip luar negeri ya, seperti yang di Singapura itu kan ada rumah sakit Gleneagles. Nah, sekarang Indonesia kan ada itu. Ya, ada di beberapa kota. Ya, sebetulnya itu sudah perintisan-perintisan untuk seperti itu. 97 triliun itu angka yang gede sekali. Ya, pengusaha yang matanya jeli melihat ini peluang. Ya, dan sebetulnya Indonesia itu kan luar biasa. Banyak dokter. Ya, pinter-pinter. Tetapi mengapa kok masih ke luar negeri nih ya? Nah, ini kan pertanyaannya di situ kan. Betul. Ya. Lah, kebetulan kemarin kan mantan presiden kita SBY ini kan kena prostat taraf pertama, taraf dini ya. Itu juga perginya berobatnya ke Amerika. Ya. Kenapa kok tidak di Indonesia? Nah, rupa-rupanya ini kok bertepatan waktu ya. Presiden mantan tadi itu kan berobatnya di Mayo Hospital di Amerika. Nah, besok yang di Bali yang akan buka rumah sakit di Bali ini juga dari Mayo Hospital Amerika. Nah, kok bisa kebetulan ya? Nah, nggak tahu lah ya. Yang penting memang, nah, mudah-mudahan ini adalah pertanda bahwa dengan adanya rumah sakit Mayo tadi itu di Bali,
mudah-mudahan orang Indonesia sudah tidak berobat kemana-mana. Oke. Ya, namun sekarang kan yang namanya globalisasi itu kan relatif sudah nggak ada border kan, tidak ada perbatasan kan. Ya kemungkinan kalau di Bali nanti ada rumah sakit Mayo, ya pasiennya itu yang nggak cuma dari Indonesia. Oke. Ya bisa itu jangan-jangan Australia. Australia kan juga jadi dekat dengan Bali. Jangan-jangan Australia itu banyak orang yang berobat ke Amerika. Jadi peluangnya ini harus kita ambil ya, agar orang-orang Australia kalau berobat jangan ke Amerika, tapi kembali saja. Oke. Ya, kalau di Indonesia ya kalau ada Bali kan rasanya sudah tidak usah ke luar negeri, nggak usah ngurus paspor, nggak usah macam-macam kan, tinggal bisa seperti itu. Tapi sedikit kembali lagi Om Bob. Tadi ketika 2 juta orang setiap tahunnya berobat ke luar negeri, kira-kira kenapa bisa sebanyak itu ya? Kenapa mereka ke luar negeri malahan? Ya kalau kita lihat itu ya, waktu sebelum pandemi ya, ceritanya ini adalah sebelum pandemi ya. Oke. Karena pandemi udah hampir 99% itu sudah tidak pergi berobat kemana-mana. Ya. Tapi tetap berobat di Indonesia ya, di negara kita sendiri ya. Itu kalau kita lihat di Singapura, Penang sama Kuala Lumpur, itu rumah sakit itu penuh dengan orang Indonesia. Ya, kalau kita melakukan sedikit survei kasar lah ya, itu tanya-tanya begitu, memang kenapa kok you berobat kemari, padahal Jakarta atau Indonesia itu kan banyak dokter yang hebat-hebat, pinter-pinter, ya. Kenapa kok harus berobat ke luar negeri? Yeah. Ya, ternyata jawabannya yang muncul itu adalah dokter-dokter di Indonesia itu terlalu sibuk. Sibuk. Ya, pasiennya terlalu banyak. Dan memang kenyataannya memang di Jakarta atau di kota-kota sekarang, kota-kota besar itu dokter-dokter yang hebat atau orang lain yang mengatakan hebat ya, itu selalu pasiennya banyak. Prakteknya sampai malam. Iya. Ya, sampai malam. Ada yang bahkan sampai jam 12 malam, lewat tengah malam, midnight show itu. Ya, terus ruang prakteknya itu kamarnya nggak cuma 1, ya. Ada yang 2, ada yang 3. Jadi habis periksa pasien pertama, terus pergi ke bilik nomor 2, terus nomor bilik ketiga, selesai. Ya, jadi pasien-pasien tadi itu merasa dokter itu tidak cukup waktu untuk memberikan solusi atau konsultasi kepada pasiennya. Nah, bagi pasien yang punya uang, yang duitnya cukup banyak, itu kan nggak puas. Ya, dan kebetulan kan zaman sekarang itu kan banyak pilihan. Karena di Indonesia itu relatif seperti itu, ya pilihannya lari ke luar negeri. Tetangga kita yang jaraknya dekat 1 jam 2 jam penerbangan udah nyampe. Betul. Ya. Kalau di Jakarta aja macetnya seperti ini, untuk dari Tanjung Priok mau ke Kebayoran atau mau ke Depok itu bisa 2 jam lebih ya. Dekat yang ke luar negeri. Lah kenapa tidak? Dan kebetulan seperti Singapura itu kan negara pulau, negara kota kecil kan. Betul. Dia nggak punya sumber daya alam yang sehebat di Indonesia. Jadi dia berjuang mati-matian agar supaya negara itu bisa hidup. Hidupnya dari mana? Dari turis yang datang. Turis yang datang itu nggak cuma turis lihat pemandangan atau fasilitas-fasilitas sana yang bagus atau kasino ya, terkenal kan kasino di Singapura. Iya, betul. Atau di Kuala Lumpur di Genting itu Malaysia. Tapi dia juga tahu bahwa ini ada satu peluang bisnis besar untuk medical. Jadi istilahnya itu traveling untuk medical check up. Ya, pertama kali kira-kira 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu itu Singapura terkenal sekali. Ada biro perjalanan yang menyelenggarakan 5 hari di Singapura, istilahnya itu medical check up.
Oke. Ya, datang dijemput di airport, dapat hotel yang bagus, dengan servis yang baik, diantarkan ke rumah sakit, periksa darahnya, diantarkan untuk periksa kesehatannya semua, ya ronsen, ya periksa perut, ya darahnya diperiksa semua. Hari kelima atau keempat hasilnya sudah dikasihkan, udah dikasih rekomendasinya, bla 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 bla. Nah, hari kelima pulang lagi ke Indonesia. Yaitu ratusan agen perjalanan itu melakukan itu semua. Dan rupa-rupanya itu menjadi permulaan kalau negara Singapura atau tetangga kita Malaysia, Penang itu menjadikan ini sumber devisanya dia yang gede. Nah, kebetulan orang-orang di sana sekolahnya itu banyak yang dari luar negeri, lulusan luar negeri. Yeah. Ya kalau kita lihat itu lulusan Australia yang terkenal jantungnya, ya. Yeah. Terus yang dari London, ya. Terus yang dari Belanda. Itu semua dokter-dokter yang di rumah sakit yang paling terkenal kemarin itu kan Mount Elizabeth. Itu dokter-dokternya selalu lulusannya itu luar negeri semua. Ya, jadi pengalamannya udah luar biasa, dokternya luar biasa, alat-alatnya pun cukup canggih. Alat yang baru selalu ada di sana. Ya, jadi orang mantap untuk berobat ke sana. Dan kenyataannya memang kalau orang berobat, katanya berobat di Singapura itu sembuh. Betul-betul namanya rumah sakit untuk membuat orang yang sakit jadi sembuh. Gitu ya. Nah, pengalaman di Indonesia itu sungguh menjadi contoh yang tidak baik. Ya, ada orang-orang yang merasa sudah berobat di Indonesia lama, kok tidak ketemu penyakitnya. Begitu berangkat ke Singapura, ternyata penyakitnya sepele. Ya, yang harusnya di Indonesia misalnya harus dioperasi macam-macam, di sana jebulnya bukan seperti itu. Nah, rupa-rupanya diagnosa yang dilakukan oleh dokter-dokter Singapura itu ya gitu ya. Nah, kalau di Indonesia diragukan, ya, udah berobat-obat berkali-kali, kalau selalu konsultasi jawabnya, oh enggak ada masalah. Ya, oh baik-baik saja, enggak ada masalah. Kalau ditanyain macam-macam, oh ya ini enggak ada masalah, ini obat ini dimakan nanti kan baik gitu ya. Jadi mereka tuh merasa tidak puas dengan pelayanan dokternya. Karena tidak memberi waktu dan penjelasan yang jelas sehingga lari ke luar negeri. Nah, namanya juga kesehatan itu kan orang merasa penting kan, apalagi orang yang punya duit. Yeah. Jadi dia lebih percaya dengan rumor. Ya, mouth to mouth itu lebih manjur untuk dia. Jadi kalau mau periksa tanya-tanya. Nah, sekarang makin banyak yang ke Singapura atau Penang, makin banyak yang cerita. Jadi orang yang merasa ada sakit sesuatu, termasuk misalnya loh ya, operasi usus buntu, itu juga mereka milihnya, waduh, ya karena punya duit ya udah di Singapura atau di Penang atau di Kuala Lumpur. Ya. Nah, terus ada pertanyaan lagi, ini survei juga. Orang yang disurvei itu semua mengatakan kalau dokter-dokter di Indonesia itu memang jago-jago dan pinter-pinter. Okay. Ya banyak kan tuh profesor-profesor tuh memang banyak. Yeah. Ya. Kalau bicara-bicara di televisi atau secara ilmiah waktu ceramah-ceramah itu luar biasa, itu luar biasa tenan, ya. Nah, teman mereka ngomong rumah sakitnya juga kurang baik. Artinya perawat-perawatnya itu juga caranya merawat, caranya komunikasi itu seolah-olah itu mereka yang dibutuhkan banget. Jadi terkesan kurang perhatian, ya. Okay. Seenaknya sendiri gitulah ya. Begitu, ya. Nah, jadi di samping dokternya waktunya nggak ada, waktu yang nggak ada ini memang terjadi loh, banyak sekali loh ya. Jadi orang kalau masuk rumah sakit
itu dokternya datangnya itu belum tahu kapan. Ya. Ya, banyak yang keluh kesah. Masuk rumah sakit opnam, sudah masuk di bangsal, dokternya mau datangnya kapan nggak tahu. Kalau ditanya sama susternya atau suster kepala yang ada di bangsal itu, waduh ini dokternya sulit dihubungi, mungkin masih operasi. Ya, ditelepon, ternyata banyak orang suster atau kepala bangsal itu nggak berani telepon dokternya. Karena dokternya kalau ditelepon merasa terganggu. Ya, nah susternya juga dipeseni, awas, tidak boleh memberi nomor handphone saya. Ya, kalau tidak urgent sekali jangan telepon. Ya, jadi kalau ada pasien yang keluh kesah, itu sama kepala bangsal atau susternya itu ya cuman dilerem-leremi. Ya nanti akan datang. Kapan jamnya? Belum tahu. Ini masih banyak menangani pasien di mana-mana, misalnya seperti itu. Jadi pasien itu merasa, istilah bahasa Jawanya itu disiok-siokke gitu loh. Tidak diuangkan. Nah, itu. Ya, ini menjadi banyak problem. Ya, karena seperti kita ketahui rumah sakit itu kan industri jasa. Betul. Bukan dagang kan. Betul. Service business. Nah, ini yang diperlukan adalah kepuasan dari pelanggan. Nah, pasien itu kan pelanggannya rumah sakit ya. Betul. Ini menjadi faktor yang utama. Dia tidak merasa puas, tidak mendapat pelayanan yang baik. Dan sampai hari ini masih banyak. Misalnya ada hasil pengecekan darah. Pasiennya mau tanya hasilnya kayak apa. Jawabannya nanti tunggu dokternya. Terus sepertinya ini sesuatu yang sakral gitu ya. Oh, ini nggak boleh. Pasien tahu. Ini disuntik obat apa. Banyak yang masih bilang, aduh ini nanti tanya dokternya saja. Jadi pasien tuh merasa ini ada sesuatu yang tidak transparan. Nah, sekarang kan lagi zamannya transparan. Iya, betul. Ya, sekarang kok ini nggak transparan. Nah, itu menjadi keluh kesah juga. Lalu kalau soal biaya gimana, Om Bob? Nah, soal biaya ini juga ternyata dari pengalaman pasien-pasien yang berobat ke luar negeri, itu juga merasa tarif dokter di Indonesia, terutama kota besar Jakarta, Surabaya, itu juga ternyata tidak selisih jauh biayanya dibandingkan dengan Penang. Bahkan Penang lebih murah. Nah, ini kan menjadi problem besar bahwa persaingan rumah sakit, kalau boleh dikatakan persaingan ya, karena sama-sama ini kan walaupun rumah sakit itu dikatakanlah itu tidak mengambil untung, ya katakanlah kan ini adalah usaha yang membantu orang sakit, ya pekerjaan yang mulia, kan begitu kan? Tapi kan segala sesuatunya itu kan pakai uang. Mesin dibeli pakai uang, ya. Dokter bayarannya juga pakai uang, beli obat juga pakai uang, ya. Perawatan gedung macam-macam kan juga uang semua. Jadi memang mau tidak mau ya rumah sakit itu juga harus cari untung supaya bisa mengembalikan investasinya dan membayarin semua tenaganya. Nah, tapi kalau di Penang atau di Singapura, Kuala Lumpur udah nganggep bahwa ini adalah service business. Jadi betul-betul dilayani dengan baik, kalau bisa ya dengan harga imbalan yang lebih murah, dan terjadilah pasien-pasien di Indonesia itu pada lari ke sana. Satu, pelayanannya jauh lebih bagus. Kalau dari segi bangunan fisiknya rumah sakit sama rumah sakit di Jakarta ya mirip lah, sama. Ya. AC ya sama dinginnya kan. Kebersihannya relatif sama. Ya, tapi pelayanannya jauh. Begitu pasien masuk, itu kalau pasien pertama masuk kan pasti diterima yang namanya, kalau di sini kan namanya IGD. IGD. Ya. Di sana juga ada ya penerimaan
pasien tahap pertama itu sudah betul-betul dilayani dengan bagus. Memang inilah sumber penghasilannya dia. Dilayani dengan bagus sampai dan diantarkan ke dokternya. Enak semua. Tapi kalau pengalaman di tempat kita ini begitu masuk di IGD sering-sering dibiarin. Yang dibingungkan administrasinya dulu. Oke, namamu siapa? Nanti bayarnya berapa, pakai apa? Ya, macam-macam. Ditanyain semua itu pasiennya dibiarin dulu. Padahal yang namanya UGD itu kan darurat ya, harus ditangani lebih dahulu, lebih cepat. Administrasinya belakang. Di sini enggak. Masih banyak yang tidak seperti itu. Nah, ini kan repot. Ya, jadi memang akhirnya orang ya yang punya duit ya, yang nggak punya duit kan nggak bisa pilihan. yang punya duit ini lari ke luar negeri. Oke. Tapi kalau kita lihat tadi Om Bob, pelayanannya khususnya misalnya kayak perawat dan pelayanan-pelayanan yang lain di rumah sakit, kenapa kok bisa seperti itu ya? Ya karena jumlah perawat di Indonesia itu nggak banyak. Jadi satu rumah sakit harusnya ada perawat, katakanlah ada perawatnya 50. Nah, adanya di pasaran untuk cari tenaga perawat itu susah cari 50. Cuman punya 30. Otomatis yang kerjanya seharusnya tuh 10 jam karena perawatnya kurang, terpaksa harus lebih panjang. Ini alasan yang normatif ya, itu seperti itu. Jadi otomatis capek, macam-macam nggak bisa kasih pelayanan. Ya, tapi sekarang ada juga sebab yang lain, nggak cuma itu. Kurangnya perawat ini dari mana? Ya karena sekolahan-sekolah yang mendidik untuk menjadi perawat itu sepertinya makin lama makin sedikit di Indonesia. Dan mutunya sering dipertanyakan. Ya, jadi banyak yang lulusan akademi perawat atau sekolah menengah perawat itu lulusnya kurang ketat. Jadi keahliannya pada saat mau bekerja itu kurang memenuhi syarat. Nah ini yang jadi berat. Jadi satu, tenaga kerjanya perawat itu kurang. Jadi orang-orang yang statusnya sebagai perawat itu merasa dia dibutuhkan banget. Karena rumah sakit tanpa perawat gimana? Kan gak bisa. Ya, lah biasanya kalau sudah terjadi hukum seperti ini, permintaan dan suplainya kurang, ini mesti terjadi hal-hal yang kurang harmonis ya. Kalau dari segi komoditi, barang-barang yang dijual ya, itu kalau demand-nya lebih dari supply, itu harganya naik kan? Iya betul. Ya. Nah, sekarang kalau ini supply-nya perawat itu juga kurang, banyak rumah sakit yang butuh perawat. Itu ibarat tadi itu. Jadi perawat yang sudah ada ini merasa sangat dibutuhkan. Jadi di dalam melayani pasiennya juga agak bagaimana. Ya, kalau saya udah nggak kerja, lu mau dibantu sama siapa? Kan nggak ada yang bisa. Karena jumlahnya sedikit di pasaran. Solusinya apa dong Bob dengan kasus ini? Ya kasus kurang perawat ini. Kurang perawat, ya. Sekolahan perawat dibuka lagi sebanyak-banyaknya. Jadi meningkatkan mutu SDM-nya dengan membuka sekolah lagi. Sekolahan-sekolahan perawatan itu harus dibuka lagi sebanyak-banyaknya. Jangan cuma buka fakultas kedokteran saja. Ini kan yang mau minta izin buka fakultas kedokteran itu kan antri itu. Ya moratorium, tidak ada izin baru lagi. Minatnya banyak sekali ya. Tapi toh harus hati-hati karena tidak bisa sembarangan buka fakultas kedokteran. Kan harus ada syaratnya komplit tuh kan. Betul. Nah, sekarang kenapa kalau mau buka fakultas kedokteran harus buka akademi perawatnya misalnya. Jadi supaya
perawat-perawat di Indonesia itu makin banyak. Kalau makin banyak, orang berlomba-lomba memberi servis yang baik kepada rumah sakitnya maupun kepada pasiennya. Ya, jadi ini nggak bisa cuman seperti lampu Aladin aja digosok terus jadi perawat yang baik yang banyak. Ya, seperti film seri itu kan ada kan Dream of Genie itu, gosok gitu keluar tuh. Nggak boleh, nggak bisa. Jadi memang ini problemnya Indonesia itu di sini. Persis Indonesia kekurangan guru. Karena sekolah pendidikan guru sekarang makin lama makin sedikit juga. Ya. Lalu bagaimana dengan dokter, Om Bob? Ya, tadi waktu ada berita bahwa di Bali, daerah Sanur yang akan ada rumah sakit internasional bekerja sama dengan Mayo, ini juga banyak yang mempertanyakan dokternya dari mana. Iya. Ya, kalau hanya ada gedongnya, ada namanya, tapi nggak ada dokternya yang dari Mayo atau dokter dari luar negeri. Anyway, sekarang tuh orang masih nganggap orang-orang yang dari luar negeri itu kan pasti lebih oke lah ya. Ada yang seperti itu ya. Banyak yang seperti itu lah. Itu pertanyaannya yang sama. Rumah sakit Mayo ini nanti dokternya dari mana? Ya. Jadi sebetulnya rumah sakit itu nggak cuma gedung fisiknya saja yang bagus, juga alat-alatnya harus betul-betul bagus ya. Di samping itu dokternya siapa? Nah, di Indonesia ini memang sering sekali terjadi banyak orang-orang Indonesia yang sekolah dokter di luar negeri kepengen kembali ke Indonesia, ya omongnya sih kepengen berbakti kepada nusa dan bangsa, ya kan? Tapi padahal ya sama, ujung-ujungnya kan maaf ya tetap cari penghidupan yang lebih baik. Kalau di luar negeri itu dokter yang pintar kan banyak, ya. Dan dia kalau orang dari Indonesia kan seneng pulang kampung, hidup di home sweet home kan lebih enak. Apalagi kalau punya kemampuan yang luar biasa. Dan dengar-dengar Indonesia kan kekurangan dokter. Ya, nah dia lulusan luar negeri biasanya kalau lulusan luar negeri itu selalu sudah spesialis. Karena di sana itu kalau sekolah dokternya selesai, boleh langsung ambil spesialis. Ya. Pulang ke Indonesia selalu adalah dokter spesialis. Ya. Nah, di Indonesia kan kurang dokter spesialis. Nah, celakanya itu dokter-dokter yang lulusan luar negeri yang spesialis-spesialis tadi itu kalau masuk di Indonesia mau praktek di Indonesia itu banyak suara atau isu-isu ya. Itu kalau mereka nggak bisa praktek, harus melalui fase yang namanya adaptasi atau ujian atau apa yang diselenggarakan oleh semacam komite untuk menentukan apakah dokter tersebut lulusan luar negeri bisa praktek di Indonesia. Nah, komite ini di dalamnya juga ada dokter-dokter yang di Indonesia. Ya. Nah, seperti diketahui, walaupun dokter itu sumpahnya itu kan melayani masyarakat dengan serius, tidak memikirkan uang. Mikirnya peri kemanusiaan. Bagaimana membuat orang sakit jadi sembuh. Ya, bukan orang sakit jadi mati, enggak ya? Orang sakit jadi sembuh. Betul. Ya. Nah, bukan juga orang sakit untuk dijadikan ATM, kan tidak ya. Sumpahnya itu kan membuat orang sakit jadi sembuh. Ya. Nah, tetapi yang namanya dokter itu kan juga manusia. Ya. Dokter itu kan juga penghasilannya dari prakteknya. Nah, ini yang duduk di komite untuk menentukan dokter spesialis ini boleh praktek di Indonesia atau tidak, itu kan di dalamnya itu ada dokter-dokter yang juga spesialisnya sama. Nah, ini kalau dari dunia bisnis itu kan bisnis yang sama kan, kalau banyak pemainnya kan jadi susah untuk mendapatkan income. Nah, ini kan masih ada unsur-unsur yang dicurigai model-modelnya seperti itu. Nah, ini kan jadi susah.
Jadi memang kalau ditanya dokter-dokter lulusan luar negeri itu ya memang kalau bisik-bisik ya memang keluh kesahnya itu. Tapi kalau ditanyain untuk dibuka di umum ya dia tidak ngomong gitu. Dia pasti ngomong bagus. Ya. Ujian yang diadakan di Indonesia adaptasi agar dia bisa praktek di sini lolos uji petik atau lolos dari seleksi atau sertifikasi kalau bahwa doktermu dari luar negeri itu memang cocok di Indonesia itu ya itu sistemnya bagus pasti ngomong gitu. Tapi bisik-bisiknya ini kan orang nggak denger. Off the record. Nah, coba ditanya 10 dokter, 11 dokter akan ngomong. Memang itu terjadi. Ya, jadi inilah yang mengakibatkan Indonesia kekurangan dokter-dokter spesialis. Kekurangan. Kalau kekurangan dokter, yang terjadi ya apa? Satu dokter prakteknya mulai pagi jam 8 sampai malam midnight show. Bagaimana bisa melayani pasien dengan baik? Ini jadi susah. Ya, dan ini sudah menjadi rahasia umum lah. Nah, sekarang kalau memang rumah sakit Mayo nanti di Bali itu mau berhasil, ya memang dokter-dokter asing, dokter dari luar negeri, apakah itu orang Indonesia yang dapat titel dokternya dari luar negeri atau betul-betul orang yang masih di luar negeri itu sering mondar-mandir misalnya dalam tempo 1 minggu 5 hari di Amerika, 5 hari di Indonesia untuk nangani pasien-pasien ini ya monggo. Tapi kalau ini tidak ada dokter yang hebat ya saya kira kok ya rumah sakit ini nggak jalan, nanti akan sepi. Apakah ketika ada rumah sakit internasional di Bali, nantinya masyarakat kita nggak akan berobat ke luar negeri ya Om Bob? Masih tergantung. Nanti rumah sakit Mayo itu gimana? Yang ada di Bali ya. Kalau memang dokter-dokternya sudah oke. Ya, dan ada contoh-contohnya pejabat-pejabat atau pemimpin-pemimpin kita tuh kalau sakit ya jangan berobat ke luar negeri. Ya, berobatnya di sana. Ya, banyak orang ke sana. Ini yang paling penting juga seperti itu kan. Nunjukin kalau memang ini baik. Dan ngasih contoh, aku nggak mau buang-buang devisa ke luar negeri. Apalagi kalau penyakitnya cuman ya tidak parah banget. Ya, baru taraf-taraf permulaan itu masa harus satu rombongan pergi ke Amerika gitu kan. Kok sepertinya gawat sekali misalnya begitu ya. Itu yang menjadi masalah di sana. Seperti kita ketahui kemarin atau belakangan ini di Indonesia kan juga ada banyak rumah sakit yang brandnya luar negeri kan. Gleneagles itu sudah ada ya. Ya terus ya ada beberapa rumah sakit lah ya, tetapi kan ya karena kekurangan dokternya, kekurangan perawatnya, ini menjadikan orang tetap kepingin ke luar negeri. Nah kalau kita melihat dari sisi efisiensinya nih Om Bob, gimana ya efisiensinya untuk orang yang berobat ini? Ya ini kalau yang dibicarakan tadi itu misalnya adalah efektivitas pengobatannya baik atau tidak. Ya. Itu kan tergantung dari berapa jumlah pasien yang ditangani dalam sehari. Ya, benar. Ya. Kalau yang dokter laris itu bisa lebih dari 100. Dan dokternya kalau pagi praktek di rumah sakit ini, agak siang di sini, sore di sini, malam di rumah sendiri praktek pribadi. Misalnya seperti itu ya. Jadi sehari bisa 100-an lebih dari pasiennya. Terus satu orang cuma berapa menit ya. Yeah. Itu dari segi efektivitasnya juga menjadi ragu-ragu kan. Mana bisa menganalisa, membuat diagnosa yang demikian tepat kalau waktunya kurang. Ya seharusnya yang dipertanyakan tuh mungkin ada 20 item, nah, tapi karena dokternya udah memang pinter, dia nganggap tanya 2-3 item sudah bisa, ini yang lain ya. Ya dari segi efektivitasnya.
Nah, sekarang dari segi efisiensinya aja sama. Ya masih ada hari ini orang kalau mau periksa dokter, ya itu pertama harus daftar dulu. Ya. Masih ada yang daftarnya nggak bisa lewat telepon atau lewat WA, nggak bisa, harus datang sendiri. Nah, ya harus ngambil nomornya mulai pagi jam 5 atau jam 6. Nah, harus datang ngambil. Ini udah nggak efisien. Zaman sekarang udah IT kok ya. Zaman seperti ini kok masih harus datang. Nah, misalnya begitu hanya untuk ngambil nomor. Ya, setelah itu masih ada aturan yang aneh lagi. Kalau sudah dapat nomor, kira-kira datangnya misalnya dokternya prakteknya nanti jam 9 misalnya ya. Jam 9 pagi ya. Jam 9 kita sudah dapat nomor 2 misalnya. Ternyata pada saat kita datang itu di sana ada orang yang belum daftar atau daftarnya itu nomornya 9 atau 10 atau berapa, pokoknya di atas nomor 2. Tapi dia datang dulu antri. Yang ditemenin sama dokternya itu justru yang nunggu dulu. Saya yang tadi pagi sudah ngambil nomor, itu panggilnya belakangan. Nunggu sampai orang-orang itu habis baru dipanggil. Kalau komplain, maaf, itu karena mereka datang lebih dahulu. Loh, tadi pagi saya udah ngambil nomor. Iya, tapi aturannya sekarang itu ngambil nomor, terus masih perlu antri. Ditungguin. Nah, ini kan di mana nih akal-akal pikiran yang seperti ini itu apa nggak bikin orang susah? Ya, ini praktek model dokter, praktek pribadi masih ada yang kayak gitu. Alat-alatnya sudah canggih, wah luar biasa. Tapi pelayanannya ini, efisiensinya orang itu nggak dipikir. Ya, nah, jadi waktu di Indonesia ini harganya masih murah. Ya, orang disuruh nunggu-nunggu terus nggak apa-apa. Nah, ini juga menjadi problem. Tapi kalau ini terus berlanjut, terus ada gitu, mengatasinya gimana dong Om Bob? Ya, mengatasinya nggak. Ya tadi itu bukan seperti lampu Aladin. Ini memang harus seorang tenaga medikal juga harus dididik bagaimana menghargai efisiensi, menghargai waktu dari orang lain. Harus seperti itu. Jadi di dalam sekolahan-sekolahan, apakah itu sekolahan perawatan, sekolah perawat atau sekolah dokter, itu ya harus dikasih pelajaran mengenai manajemen waktu. Bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan, bagaimana membuat pelanggan itu happy, itu juga harus dikasih. Nah, tapi kalau misalnya nggak dikasih ya nggak apa-apa lah. Asal pengelola rumah sakit atau pengelola klinik-klinik pribadi itu mau meng-hire atau mau membayar konsultan untuk memberikan satu sistem agar supaya membuat orang-orang yang dilayani itu, orang yang memerlukan bantuan dari dokter itu menjadi puas. Nah, ini kembali lagi. Ini kalau jumlah dokternya kurang, tidak banyak, ya tidak bisa terjadi. Karena orang-orang kan merasa, buat apa saya repot? Kalau seperti ini aja saya udah terlalu banyak pasiennya, kenapa saya harus repot? Biarlah orang lain yang repot, kan gitu. Jadi sebetulnya intinya bagaimana dunia kedokteran, dunia pengobatan, dunia rumah sakit di Indonesia ini harus dibuka. Dibuka selebar-lebarnya biar terjadi persaingan yang positif bagi pasien. Kalau persaingannya sudah positif, siapa yang memberi pelayanan lebih baik kepada pasien, itu nanti rumah sakitnya akan menjadi lebih baik. Orang-orang
yang terlibat di dalam rumah sakit itu juga akan mendapat kehidupan yang lebih baik ketimbang rumah sakit lain yang maaf kerjaannya nggak kurang bagus gitu ya. Nah itu susah. Jadi harus dibuka. Kalau sudah menjadi persaingan yang positif, bebas, pasti kok orang-orang yang di Indonesia tidak akan berobat ke luar negeri. Ngapain ke luar negeri? Bikin paspor, naik pesawat. Di negara asing itu tidak senyaman di negara sendiri. Ya. Dan fasilitas kedokteran, fasilitas rumah sakitnya itu sama. Ya, tidak usah lebih baik lah, sama. Pasti milih di dalam negeri. Betul. Jadi sebetulnya di sini ya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sama BUMN kita itu Erick Thohir itu sebetulnya satu sinyal. Ya, kita nggak tahu kenapa kok keluh kesah masyarakat soal rumah sakit di Indonesia ini sudah 30-40 tahun sampai hari ini itu nggak selesai-selesai. Nah mungkin ini ada satu sinyal dari presiden kita. Awas ini ya, kalau you tidak berbuat baik nanti rumah sakit dari luar negeri akan masuk di sini. Nah ini ceritanya memberi tahu tetapi tidak bikin marah orang gitu kan. Ya jadi disindir supaya siap. You harus memperbaiki diri sambil pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang baru agar supaya kemudahan perawat atau dokter lulusan luar negeri bisa mudah praktek di Indonesia. Nah, 97 triliun tadi itu bisa selamat. Bisa dibuat muter ekonomi di Indonesia dan cita-cita kita pada tahun 2045 bisa terwujud. Ini yang harus segera dilaksanakan. Tapi Om Bob masih ada satu pertanyaan yang mengganjal deh. Kenapa rumah sakit internasional yang dipilih lokasinya di Indonesia itu adalah di Bali? Kira-kira kenapa ya? Ya, ini juga menjadi pertanyaan ya. Bali itu sekarang sebetulnya orang-orang luar negeri itu sudah tahunya Bali itu sudah nomor 1. Banyak orang yang tidak tahu Indonesia, tapi begitu disebutkan Bali pada tahu. Ya, dan Bali udah menjadi tujuan destinasi orang untuk berpariwisata dari orang-orang asing. Ya banyak sekali ya, apalagi Australia, ya Eropa, Amerika, ya termasuk Asia, Tiongkok, itu semua udah tahu Bali. Ya, nah sekarang kalau memang ini rumah sakit itu mau dijadikan rumah sakit sambil berdharma wisata misalnya ya, tadi itu kan, ya jadi medical tourism, ya mungkin loh ya, mestinya jangan di Bali. Bali sudah terlalu populer lah. Ya bisa jadi mungkin di pulau yang lain. Apakah di Lombok? Ya. Apakah di Raja Ampat yang dekat di Irian itu, lah itu bisa bagus. Tapi kalau ada faktor pemikiran bahwa di Raja Ampat itu terlalu jauh, banyak yang bepergian berobat itu adalah orang-orang dari Pulau Jawa, ya mungkin ini juga perlu menjadi bahan pertimbangan. Ya kalau nanti di Raja Ampat biayanya ongkos perjalanannya mahal, nggak jadi, tetap pergi ke Singapura. Ya, mungkin itu menjadi bahan-bahan pertimbangan yang beliau lebih tahu. Tetapi kalau orang masyarakat umum mikir, kenapa kok di Bali ya? Kenapa maaf, misalnya lo ya, kok tidak di Jogja, misalnya. Kenapa kok tidak di Garut, misalnya. Ya, atau kenapa kok tidak di Pelabuhan Ratu? Ya, nah ini kan mengembangkan wisata di lain daerah juga, nggak cuma Bali. Nah teman ya udahlah, tapi ini putusan di Pulau Bali yang di daerah Sanur ya juga bagus. Karena Bali itu biasanya yang paling populer kan Nusa Dua atau Kuta. Ya. Jadi saya kira ya kita lihat nanti, tapi yang terang terobosan ini
patut kita acung jempol. Mudah-mudahan devisa 97 triliun itu bisa tidak lari ke luar negeri. Dan 2 juta orang Indonesia yang berobat ke luar negeri setahunnya itu ya bisa turun. Jangan sampai jadi sekian banyak ya. Oke. Dan sekian episode kali ini. Terima kasih Om Bob atas diskusinya. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa, kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, langsung aja kirim WhatsApp ke 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box melalui indotv.live. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.